Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldi Bagus Prasetyo. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan PT Solusi Bank Indonesia periode 2014 sampai 2024. Pertama-tama saya ingin menjabarkan latar belakang. Industri semen di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pembangunan infrastruktur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah kondisi kelebihan kapasitas produksi atau oversupply yang tidak sebanding dengan pertumbuhan domestik. Kondisi oversupply ini menyebabkan persaingan harga yang sangat ketat, sehingga berdampak langsung pada penurunan margin laba perusahaan-perusahaan semen. Situasi tersebut diperparah oleh perlambatan ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan kebijakan pemerintah di sektor infrastruktur. Fenomena ini tercermin dan fluktuasi kinerja keuangan perusahaan semen Indonesia, termasuk laba yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Jika ditarik ke kondisi yang lebih spesifik, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan besar di industri semen juga mengalami dinamika yang sangat signifikan selama periode 2014 hingga 2024. Pada periode tersebut, perusahaan sempat mengalami kerugian berturut-turut, khususnya pada tahun 2016 hingga 2018, yang menunjukkan menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, pada tahun 2019 terjadi perubahan struktur kepemilikan, di mana PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diakuisisi oleh PT Semen Indonesia atau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel pertama yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA. Dengan landasan teori menurut Kashmir 2019, return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Yang kedua ada X2 yaitu manajemen laba, diukur dengan discretionary accruals. Menurut Kotari et al. 2020, discretionary accrual mencerminkan keputusan manajemen dalam pengakuan pendapatan dan pengeluaran yang memungkinkan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menciptakan gambaran yang lebih menguntungkan tentang kinerja perusahaan. Yang terakhir ada Y, diukur dengan price earning ratio atau PER. Menurut Sari dan Sedana 2020, nilai perusahaan adalah gambaran kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap perusahaan? Dan yang ketiga, apakah kinerja keuangan dan manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk periode 2014 hingga 2024. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data annual report. Hasil penelitian, nilai tolerance dari tabel kinerja keuangan dan manajemen laba sebesar 0,956 dan nilai VIF-nya sebesar 1,046. Oleh karena itu, nilai tolerance besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jika kita lihat dari konstanta sebesar minus 35.289, ini dapat diartikan apabila X1 dan X2 adalah 0, maka nilai perusahaan adalah minus 35.229. Nilai koefisien kinerja keuangan sebesar 5.128, hal ini dapat diartikan bahwa semua variabel independennya 0. Maka nilai perusahaan akan bernilai minus 35.289. Setelah itu, koefisien kinerja keuangan bernilai 5.128. Setiap kenaikan satu kesatuan kinerja keuangan, maka dapat menaikkan nilai perusahaan sebesar 5.128. Selanjutnya ada nilai koefisien manajemen laba
sebesar minus 50.011. Hal ini dapat diartikan bahwa semua variabel independennya 0, maka nilai perusahaan yaitu minus 35.289. Setelah itu koefisien manajemen laba bernilai minus 50.011. Setiap satu kesatuan manajemen laba maka akan menurunkan nilai perusahaan sebesar minus 50.011. Selanjutnya kita akan melihat R-square. Dapat dilihat bahwa hasil yang menyatakan seberapa besar variasi nilai perusahaan yang disebabkan oleh X dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai R-square sebesar 0,697 atau 69%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel ROA dan DA memberikan pengaruh sebesar 69% terhadap PER, sedangkan sisanya 31% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya ada uji T. Yang pertama ada return on asset terhadap price earning ratio. Berdasarkan penelitian, variabel ROA memiliki T hitung sebesar 4.237 besar dari T tabel yaitu 2,306 dengan tingkat signifikasi variabel ROA sebesar 0,003 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa HO1 ditolak dan HA1 diterima, artinya bahwa variabel kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada discretionary accrual atau manajemen laba terhadap price earning ratio yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel DA memiliki T hitung sebesar minus 1,563 yaitu kurang dari T tabel 2,30600 dan dengan tingkat signifikasi variabel ROA sebesar 0,157 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO2 diterima dan HA2 ditolak. Artinya bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada uji F. Dapat dilihat dari tabel di atas memperoleh nilai F hitung sebesar 9,216 besar dari F tabel yaitu 4,46 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,008 kurang dari 0,05 sehingga HA diterima dan HO ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.